بسم الله الرحمن الرحيم سوف يعلمون أن نحن المسلمون القادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن Muhasabah malam, muhasabah malam. تمحو الخطايا والذنوب. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah kenikmatan yang begitu besar yang patut kita syukuri. Kita bisa kembali bertemu dan bersua untuk berharap pada Allah Subhanahu wa taala memberikan tetesan-tetesan embun hidayah serta meningkatkan keimanan kita semuanya, agar kita menjadi selalu orang yang mengerti, tahu dan sadar apa kewajiban kita sebagai seorang mukmin, apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berharap agar kita tidak menjadi orang-orang yang memiliki hati yang lalai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi samii'al 'aliim minasyaitonir rajim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadza illa basharun mislukum afatatuna sihra wa antum tubsirun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa waktu penghisaban akan segala amal perbuatan kita sangatlah dekat, begitu dekat sekali. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat pada manusia hari menghisab segala amal perbuatan mereka, sedangkan mereka berada dalam kelalaian dan keberpalingan. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Tidaklah datang kepada mereka satu ayat Al-Qur'an pun yang baru dari Rabb mereka, melainkan mereka mendengarkannya sedangkan mereka bermain-main. Lahiyatan qulubuhum, hati mereka dalam keadaan lalai. Kelalaian inilah yang menjadikan kebanyakan kita lupa dan tidak memperhatikan banyaknya peringatan-peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Kelalaian seperti inilah yang menjadikan kebanyakan kita tidak mengetahui bahwa dirinya telah banyak mengerjakan berbagai macam bentuk kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalbunya mati rasa, tertutupi, tidak mengena, sedikit pun tidak merasa sedih, tidak merasa ngeri ketika dia terjerumus atau sempat melaksanakan satu bentuk kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita perlu mengetahui, perlu sadar, perlu ingat, dan membiasakan untuk senantiasa hati ini waspada akan kemaksiatan-kemaksiatan yang siap mengancam dan mengintai di sekeliling kita. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ada induk-induk kemaksiatan, bahwa semua kemaksiatan itu menginduk kepadanya, baik yang kecil maupun yang besar. Dan ini terbagi ke dalam 3 tingkatan. Beliau mengatakan yang pertama adalah keterpautan hati atau ketertarikan hati dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan induk kemaksiatan yang paling mengerikan dan berbahaya. Ketika hati seseorang lebih terpaut, lebih terkait kepada makhluk, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang tidak lain kita namakan sebagai sebuah bentuk kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati di orang itu. Lalu yang kedua, mengikuti semua dorongan emosi yang ada. Mengikuti semua dorongan emosi yang ada dalam diri kita yang imbasnya menghasilkan sebuah bentuk kezaliman yang ada. Dan yang ketiga, mengikuti keinginan dan juga kekuatan dorongan syahwat, yang pada ujungnya menjadikan seseorang terjerumus ke dalam perzinahan. Jadi kita bisa melihat target-target
yang ada dalam induk-induk kemaksiatan tadi. Yang pertama, targetnya adalah syirik. Pengklaiman bahwa tidak adanya Tuhan yang baru, ya, atau Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan target yang kedua adalah pembunuhan, dikarenakan emosi yang selalu diperturutkan, diikuti, terbawa dengan nafsu amarah yang pada ujungnya adanya pembunuhan. Dan yang ketiga, targetnya adalah zina. Tiga hal inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bersamaan di dalam Al-Qur'an. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Orang-orang yang tidak menyembah Tuhan lain bersama Allah Subhanahu wa taala, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Mafhum mukhalafah yang kita pahami dalam ayat tadi, memang ada induk kemaksiatan yang bisa menjerumuskan seseorang pada bentuk-bentuk kemaksiatan yang lainnya, yaitu kesyirikan, kezaliman, dan juga perzinahan. Ketiga induk inilah yang memiliki cabang yang banyak, yang tidak diketahui oleh kebanyakan kita, dan kita tidak menyadari bahwa hal itu adalah dosa-dosa yang wajib ditinggalkan. Di antara kita ada orang yang perasaannya terhadap dosa seolah-olah sudah mati dalam artian sama sekali tidak merasa bahwa ini adalah perbuatan maksiat atau dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dosa kecil, dosa besar pun dia sudah tidak bisa merasa. Atau bahkan sebaliknya, dosa besar dianggap adalah merupakan dosa kecil. Dosa kecil apalagi sudah seperti amal kebaikan mungkin, dikarenakan matinya rasa terhadap kemaksiatan. Sama sekali tidak menganggap dosa besar sebagai dosa besar. Nah, inilah hati yang lalai, yang telah ditutup dengan sumbatan. Apa sumbatannya? Adalah kemaksiatan, yang akibatnya hati itu tidak punya nurani dan perasaannya mati hingga tidak dapat merasakan apa-apa. Boleh jadi barangkali sebab utama seorang tidak merasa berdosa dikarenakan dia akrab dengan kemaksiatan itu, atau akrab dengan kemungkaran yang ada. Boleh jadi dikarenakan ketidaktahuannya, atau dikarenakan memang sedikitnya orang yang mengingatkan kepadanya tentang kemaksiatan atau kemungkaran yang ada. Dengan kata lain, tidak ada dakwah, tidak ada nasihat, tidak ada mau'izah, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, sehingga orang semakin akrab, semakin dekat, semakin biasa dengan kemaksiatan dan kemungkaran yang ada di sekelilingnya. Satu hal saja, terkadang kita merasa takjub, merasa heran, merasa kagum ketika mendengar seseorang menemukan atau mendapatkan sebuah penemuan baru misalnya. Ya, contoh yang simpel lah, orang bisa berjalan di bulan misalnya gitu. Atau menemukan mobil dengan tenaga surya matahari, atau misalnya bisa menciptakan robot kecil yang bisa menyajikan makanan dan lain sebagainya. Temuan-temuan baru, kita kagum. Tapi kita tidak pernah sedikit pun merasa takjub, merasa kagum dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang setiap hari ada di hadapan kita. Setiap hari nampak jelas dalam pandangan kita. Besarnya matahari, dahsyatnya cahayanya, indahnya rembulan, kokohnya gunung yang tertancap, luasnya samudera, awan yang beririk, angin yang bertiup. Jarang sekali kita merasa kaget atau kagum dengan ini ciptaan yang besar, temuan yang sangat brilian sekali. Kenapa seperti itu? Karena kita terbiasa setiap hari. Padahal Rasulullah SAW ketika diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam perputaran malam dan siang penciptaan langit dan bumi ada tanda-tanda kebesaran bagi ulil albab, itu Rasulullah menangis. Celaka. Orang yang benar-benar tidak memahami dan merenungi
perintah serta kandungan ayat tadi. Kita diperintahkan merenungi dan melihat kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar mencegah hati kita untuk tidak lalai, dan mencegah hati kita dari kelalaian. Agar menjadikan dan membiasakan hati kita selalu sadar siapa kita, untuk apa kita diciptakan, dan apa tugas kita, serta kemana kita akan dikembalikan. Keakraban, kebiasaan dengan kemaksiatan dan kemungkaran, itu yang menjadikan orang semakin lalai, lupa, hati mengeras, membatu dan akhirnya membeku. Hati menjadi akrab dengan kemaksiatan dan tidak lagi memungkirinya. La ya'rifuna mungkaran, tidak mengetahui kemungkaran, tidak menyelisihi kemungkaran, bahkan tidak mengerjakan mungkin kebaikan. Seperti inilah masyarakat muslimin rahimanallahu wa yakum, yang paling ditakuti oleh para salafus saleh. Sampai ada di antara mereka yang mengatakan, demi Allah, aku tidak peduli dengan banyaknya kemungkaran dan dosa, tapi yang paling aku takutkan adalah keakraban hati dengan kemungkaran dan dosa. Sebab jika sesuatu dikerjakan dengan rutin, maka jiwa itu akan menjadi apa? Menjadi biasa, menjadi akrab. Dan jika jiwa telah akrab, telah dekat dengan sesuatu, maka jiwa jarang sekali tidak terpengaruh dengannya. Artinya akan banyak pengaruh yang besar yang dihasilkan dari keakraban jiwa tersebut. Untuk itu kita harus selalu tetap menjaga kesadaran kita, selalu waspada agar kita tidak menjadi bagian atau termasuk golongan orang-orang yang lalai. Apa yang bisa kita upayakan? Yang pertama adalah setiap kali kita masuk atau pernah atau terjerumus pada satu saja perbuatan kemaksiatan, maka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali bertaubat dengan penuh penyesalan, kemudian tidak lagi mengerjakan kesalahan tersebut, dan menguatkan tekad, menguatkan azam untuk tidak kembali mengerjakan kemaksiatan. Kalaupun kita melakukan kesalahan pada saudara kita, maka dengan segera kita meminta al-afu, maaf, keriduannya, kerelaannya, agar kita tidak semakin asyik terpuruk terus di dalam lubang kesalahan dan kemaksiatan. Lalu yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa yakum, ingat selalu bahwa masing-masing kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita jalani, apa yang kita tempuh saat ini akan ada ujungnya, akan ada akhirnya, dan itu diakhiri dengan kematian kita. Ingatlah saat itu, saat kematian dan al-maut menjemput kita. Dan itulah hikmah dari perintah Allah Subhanahu wa taala, aksiru zikraha dimil ladzat. Perbanyak ingat, perbanyaklah selalu mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Seorang yang seluruh hidupnya dalam keadaan lalai, ketika al-maut datang menghampiri dia, maka di saat itulah dia akan mengingat apa yang telah selama ini dia lakukan. Tapi tentunya kita tidak ingin kita tersadar di saat hal itu menghampiri kita. Maka ciptakan kesadaran itu sejak sekarang, bahwa kematian suatu saat akan selalu menghampiri kita, tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa yakum, ingat akibat dari penundaan siksa. Jika Allah Subhanahu wa taala menunda siksa pada seorang hamba, itu berbeda dengan seseorang manusia menunda balasan pada manusia yang lainnya. Tetapi yang Allah Subhanahu wa taala lakukan adalah sebagai bentuk rahmat, kasih sayang, kesempatan. Allah memberikan tempo waktu kepada kita untuk bisa bangkit kembali dari kelalaian kita. Allah memberikan ujian sekaligus dengan harapan agar kita bisa tersadar. Akan tetapi jika banyaknya kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita sedikit pun tidak memberikan manfaat dan kita tetap tidak sadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkannya dan mengunci mati hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim
wal absarihim ghishawah walahum adzabun adzim. Dikunci hatinya, pendengarannya, penglihatannya, dan pada ujungnya dia akan mendapatkan siksa yang berat. Dan yang keempat, masyarakat muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ingat akan dosa. Mengingat dosa akan menjadikan seseorang memandang dosa itu buruk, keji, dan akan memotivasi dirinya untuk tidak terjerumus kembali ke dalamnya di masa yang akan datang. Bukan malah mengingat dosa menjadikan dia berputus asa, bukan itu yang kita harapkan. Tapi justru ketika dia mengingat dosa-dosa yang telah dia lakukan, dia akan memandang betapa buruknya kemaksiatan itu dan sekaligus memberikan motivasi, semangat agar dia tidak kembali melaksanakan kemaksiatan yang telah dia lakukan. Selalu waspada, membuatnya selalu waspada dan tidak lalai. Waspada dan tidak lalai. Nah, sikap-sikap tadilah yang menjadikan generasi para pendahulu kita menjadi orang-orang yang selalu ingat, selalu tersadar, tidak pernah terlalaikan dengan tipuan setan ataupun bujuk rayu hawa nafsu yang ada dalam diri mereka. Wallahu a'lam. والدمع مدرارا سكين أنت المؤمل والمعين وأنت يا رب المعين